Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban. Katanya sih safari dinas ke luar negeri, tapi anehnya sampai jabatannya habis nggak pulang-pulang. Nah sekarang Pak Yakut ini keberadaannya diketahui ternyata sudah ada di Indonesia. Nah makanya KPK sekarang sudah mulai bergerak lagi. Gus Yakut Khalil Qaumas. Setelah lama tidak muncul ke hadapan publik, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas akhirnya kembali tampil dalam sebuah acara besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ustadz Khalid Basalamah buka suara terkait dirinya yang dipanggil oleh pihak KPK. Karena memang bahasa media ya, judul-judulnya itu menyesatkan, menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan hoax di mana-mana. Ya akhirnya Ustadz Khalid Basalamah berbicara langsung mengenai kenapa dipanggil KPK. Oke lah, langsung aja kita simak videonya ya. Ini saya reaksi langsung dari channelnya Ustadz Khalid Basalamah yang namanya Khalid Basalamah Official. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya nggak ada foto di situ, saya nggak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi itu. Saya waktu diundang saya tanya ya, kepada penyidiknya, saya ini tersangka. Oh enggak, bukan Ustaz. Bukan. Kami hanya datang untuk Ustaz diundang untuk kita tanya-tanya. Ya, mungkin ada yang butuh disampaikan persaksian atau apa yang diketahui tentang masalah haji dan kuotanya. Oke, kami dukung apapun itu sifatnya, kan gitu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung program-program pemerintah, kan gitu. Kita dukung apapun sifatnya, apa yang bisa saya bantu silakan saya sampaikan. Makanya kan statement yang benar itu adalah memang kami membantu para penyelidik itu untuk menyampaikan. Dan bukan cuma saya, banyak orang yang diundang gitu ya. Ya, banyak yang lainnya juga, bukan cuma Ustadz Khalid. Mungkin Allahu alam, kenapa nama Khalid Basalamah ini kalau sudah naik di media luar biasa, seperti gula dan madu gitu ya, terjual sekali itu. Sudah ada yang buat karikatur seperti saya sudah diborgol, ada yang ini dan itu. Ya ini kebodohan gitu ya, sebenarnya tidak seperti itu. Pembenci Ustadz Khalid Basalamah awalnya pasti kegirangan ya ngelihat berita, wah Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK nih. Padahal ternyata hanya sekedar diundang untuk memberikan keterangan terkait proses haji dan umroh, masalah kuota dan lain-lainnya. Karena memang sekarang pihak KPK itu memerlukan banyak referensi untuk menyelidiki lebih jauh kasus kuota haji tahun 2024. Yang diduga ada penyelewengan ketika di masa Kementerian Pak Yakut. Kehadiran Ustadz Khalid Basalamah ke KPK itu justru mempermudah kinerjanya KPK dalam menyelidiki kasus tersebut. Karena keterangan dari Ustadz Khalid ini akan dijadikan acuan apa benar ada terjadi penyelewengan kuota atau tidak di masa kepemimpinannya Pak Yakut. Sebenarnya kasus ini udah lama sekali diusut oleh pihak KPK tapi sampai sekarang ya belum ada keterangan yang jelas ya penyelesaiannya. Karena memang beberapa waktu yang lalu Pak Yakut sempat menghilang juga entah kemana. Balik informasi lain, 3 kali Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dipanggil Pansus Haji, 3 kali pula Yakut mangkir. Panggilan sejak bulan Agustus lalu itu tidak pernah disambut hingga Yakut safari dinas ke luar negeri dan belum kembali ke tanah air sampai sekarang. Mepetnya waktu DPR periode saat ini membuat Pansus merumuskan rekomendasi tanpa klarifikasi Menak Yakut. Katanya sih safari dinas ke luar negeri, tapi anehnya sampai jabatannya habis nggak pulang-pulang. Nah sekarang Pak Yakut ini keberadaannya diketahui ternyata sudah ada di Indonesia. Nah makanya KPK sekarang sudah mulai bergerak lagi. Gus Yakut Khalil Qaumas. Setelah lama tidak muncul ke hadapan publik, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas
akhirnya kembali tampil dalam sebuah acara besar. Kemunculan Yakut menjadi sorotan mengiringi isu yang tengah berkembang terkait pemanggilannya oleh Panitia Khusus Angkat Haji DPR RI. Yakut disebut akan dimintai keterangan terkait dugaan jual beli kuota haji tahun 2024. Ya kita lihat aja ke depannya nanti seperti apa. Apakah KPK benar-benar akan menyelesaikan kasus ini? Gus Yakut akan ditetapkan sebagai tersangka atau tetapkan sebagai apa ya kita nggak tahu. Atau mungkin KPK nanti menetapkan Yakut tidak bersalah. Ya bisa saja. Karena memang ini masih dalam tahap penyidikan. Ya penyidikannya lama banget ya. Mungkin karena memang backingannya kuat kali ya, atau karena memang Yakut suka kabur-kabur gitu loh. Ya kali ini Pak Yakut sudah ada di Indonesia, jangan kabur lagi ya Pak ya. NKRI harga mati. Ya, kalau memang salah ya tanggung jawab, tapi kalau nggak bersalah jangan mangkir kalau dipanggil. Mosok minggat pergi dari Indonesia sejak jadi menteri sampai presidennya ganti nggak pulang-pulangnya, kayak Rizik itu mentalitasnya. Berarti Bang Toib 2 tahun nggak pulang-pulang, itu udah ganti tahun lagi. Gus Yakut yang jantan lah, kayak badannya gede gitu, ternyata mentalnya hanya kecil, malu-maluin bansos. Jadi jangan kotori bansos. Kamu sudah menikmati rental dari jabatan bansos, pulang. Tanggung jawabkan, jangan bawa-bawa bansos jadi nama jelek. Hadapi, kalau tidak korupsi, hadapi. Terus terang kalau saya merasa pesimis ya bahwa kasus ini akan selesai gitu ya. Ya kalau hukum negara kita ya memang bisa dicurangi teman-teman ya, tapi hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak akan ada yang bisa mencurangi, tidak akan ada bisa yang intervensi. Kalau memang benar ada korupsi kuota haji, penyalahgunaan kuota haji yang harusnya haji reguler tapi dijual kepada orang-orang kaya yang bisa beli kuota haji, maka Allah nggak akan diam. Azab Allah akan turun. Ini bukan korupsi-korupsi biasa, ini kuota haji, ini masalah haji yang dikorupsi. Berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota dosa kita Pak. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota kita tidak memberikan kepada mereka. Pak, itu hak haji reguler, Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu, masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Oke, saya punya pantun nih sebelum saya tutup videonya ya. NKRI harga mati, kalau diperiksa KPK jangan lari ke luar negeri. Itu pantun cocok buat seseorang. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.